Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan minuman es kopi susu gula aren. Minuman coffee base yang disukai anak muda sampai orang dewasa karena rasanya yang manis. Gula aren sangat berperan penting untuk memberikan rasa manis tersebut. Tapi pernah nggak sih kalian penasaran gula aren ini bikinnya gimana ya? Nah, kebetulan sekali kami berkesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan gula aren, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Ternyata ada banyak cerita dari perjalanan si gula aren ini, hingga akhirnya tercampur dalam es kopi susu gula aren. Yuk, ikuti petualangan kami dalam Sugah. Kami memulai perjalanan dari Bekasi menuju Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk sampai tujuan, ada dua pilihan. Opsi pertama, melewati rute Bogor-Cianjur. Kondisi jalanan cukup menantang dan membutuhkan waktu perjalanan lebih lama, sekitar 7 jam. Kami memilih opsi rute kedua yang lebih cepat dan aman, melewati Bandung Barat atau yang lebih dikenal dengan daerah Ciwidey. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 3 jam perjalanan melewati tol, kami pun tiba di kota Bandung. Namun kami tidak bisa mampir sebentar menikmati indahnya kota Bandung, karena kami harus segera melanjutkan perjalanan. Sebelum sang surya berganti rembulan, pemandangan bukit diselimuti kabut tipis menemani kami sepanjang perjalanan yang berkelok naik turun menuju Sindang Barang. Sindang Barang, sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Cianjur yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sayang, badan kami sudah terlalu lelah untuk berjalan sejengkal menatap laut lepas di kala senja. Perjalanan ke Sindang Barang ternyata cukup melelahkan, tapi ini tidak semelelahkan menjalani hubungan yang toksik. Kami bertemu dengan 2 orang teman yang akan memandu perjalanan kami selama di Sindang Barang. Timo, anak muda perantauan Medan, lulusan etnomusikolog IKJ, yang tertarik dengan gula aren. Kisah Timo yang semula suka musik hingga akhirnya jatuh cinta dengan gula aren cukup menarik. Berawal dari masa kuliah, ia meneliti musik daerah dari desa-desa kecil, mencari ke setiap daerah alat-alat musik lokal yang masih dimainkan. Ya keluhannya mereka setelah hari-hari saya sama mereka itu ikut mereka ngambil gula, ngambil apa segala macam. Saya baru dengar nih gula aren kan. Dulu belum familiar tahun 2018 pak. Belum terlalu familiar. Tapi udah mulai tuh kopi susu gula aren tuh ya? Sudah mulai. Iya. Pertama itu bola sudah ada, saya coba di Eko Maris kemarin. Ya agak lumayan laku, saya pulang lagi ke sini. Akhirnya saya bawa balik ke sini lagi. Kira-kira cetak ini mau dibikin apa ya kira-kira sih? Bikin loh. Saya berbagai variasi. Kemarin itu di mana yang produksi dari 50 kilo itu utang waktu itu pak. Belajar utang saya bayar sebulan sekali. Jadi saya ini oke juga nih bisnisnya saya pikir. Saya diskusi sama orang tua. Jalan pak. Langsung saya putuskan kemarin. Yang satu lagi namanya Amran. Hubungannya dengan Timo sebetulnya cukup jauh. Jika ditelusuri sampai ke uyut moyangnya, mereka bersaudara. Timo mengajak Amran untuk ikut merantau dan menggeluti bidang gula aren bersama. Kalau ini dia menang tenaga aja pak. Oke. Tapi kaki-kaki nggak enak. Kaki tetap Toyota ya? Masih lebih enakan Toyota pak, jauh. Tapi kalau tenaga nggak ada apa-apanya Hilux. Jauh ya. Emang berapa cc ini? Ini 2.500. Saya pakai Pajero dong. Pajero kan dia 500 ya, 500 tuh. Mirip-mirip lah ya? Ya mirip-mirip. Tapi emang karena buat operasional ya? Ya operasionalnya Kebutuhan ya jatuhnya ya? enak lah pak. Ini jatuhnya bukan keinginan tuh, kebutuhan tuh. Kebutuhan. Sudah 2 jam perjalanan, pucuk daun pohon nira belum juga terlihat. Rasa lelah dan pegal sudah mulai menggoda kami untuk beristirahat sejenak. Jalanan terial berkelok sedikit membuat kami mual. Harap maklum,
sudah terbiasa dengan jalanan kota yang mulus. Hehehe. Rencananya kami akan langsung bertemu dengan petani aren dan bermalam di sekitar sini. Tapi karena kami belum punya tempat menginap, kami mengunjungi ke rumah warga sekitar untuk mencari tempat menginap. Untunglah, di tempat Pak Yana, salah satu warga lokal yang mempunyai penginapan masih tersedia kamar kosong. Setelah istirahat sejenak dan menaruh beberapa barang, kami melanjutkan perjalanan menuju perkebunan. Kurang lebih 2 km jarak yang ditempuh dari penginapan menuju perkebunan. Akhirnya, kami pun bertemu dengan salah satu petani lokal yang sehari-hari mengambil getah nira di perkebunan ini. Yang sedang dipikulnya adalah rodong bambu yang akan dipakai untuk menampung getah nira. Perkenalkan, nama saya Ade, umur 41 tahun, kerjaan sehari-hari menyadap. Udah hampir ada 4 tahun, 3 tahun lah. Pertemuan bisa kami bilang tepat waktu, karena Pak Kades sedang dalam perjalanan untuk menyadap nira. Kami pun sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa proses tradisional membuat aren. Bagaimana cara menyadap aren, sampai jadi gula aren yang sering kita lihat. Kali ini kami harus turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Jalan setapak yang curam dan licin membuat kami harus ekstra berhati-hati. Pasti kalau hujan pasti ada keluhan, itu licin kadang-kadang. Kalau pohonnya jangkung pasti licin, kedinginan, tuh kan nggak pakai mantel. Setelah berjalan lumayan dalam menyusuri hutan, kami pun menemukan pohon nira yang dituju. Pak Kade langsung menyiapkan lodong bambu baru untuk menggantikan lodong bambu yang sudah terisi. Kami sempat kaget. Ternyata untuk menaiki pohon nira yang umumnya setinggi 25 meter, bisa dipanjat hanya dengan sebatang bambu. Kadang-kadang itu sampai ke itunya, sampai dapat airnya, kadang-kadang 6 tahun 7 tahun tuh baru dapat airnya. Baru kesadap ya. Sehari 2 kali, sore sama pagi. Satu hari dapatnya cuma 10, kadang-kadang 15. Nggak tentu kan, 15 kilo. Kalau pagi jam 7, kadang-kadang setengah 7. Kalau sore jam 3, kadang-kadang setengah 3. Di bawah luka pada bagian batang yang dipotong, diletakkan lodong. Lodong bambu ini diikatkan secara kuat pada pohon. Ke dalam lodong bambu tersebut dimasukkan kapur sirih 1 sendok makan dan 1 potong kulit manggis berukuran 3x3 atau potongan akar bambu sebesar jari kelingking. Campuran tersebut wajib dimasukkan untuk mengawetkan getah nira agar pH asam tidak turun. Jika sudah turun, bukan lagi menjadi gula aren, tapi malah menjadi tuak. Itu campurannya cuman raru doang tuh. Akar kewau itu bukan manggis. Kalau manggis kan gulanya hitam, kalau enggak kuning. Enggak disuntik. Jadi murni ya Pak? Iya murni. Kalau disuntik itu kan bahasa ibarat itu larunya pakai sabun, pakai bamah lem, itu kan jelek, kata itu kimia katanya. Ada bahan kimianya. Kalau manggis kan itu akar kewau nggak ada kimianya. Banyak Pak? Banyak ya? Kebun sendiri atau bareng-bareng ya? Sendiri. Oh sendiri ini? Tapi alami gitu, tumbuh sendiri atau emang nanam sendiri? Itu lagi yang di atas. Kalau 1 bulan kadang-kadang lah dapat 1 kintal lebih, kadang-kadang 2 kintal. Kemarin juga seminggu itu dapat 68 kilo. Jualnya seminggu 1 kali. Keluhannya sekarang di kampung gulanya murah.
Kalau petani keluhannya itu harga sekarang. Ada juga yang Nggak tahu. Masak. Getah nira yang telah tersaring kemudian dipanaskan dalam panci atau wadah yang sesuai. Pemanasan awal bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam getah dan memulai proses pengkristalan gula aren. Pakai kelapa. oh minyak kelapa. Enggak, ininya Masak ini pas sore aja, Bu ya? sore pagi. Oh, pagi juga? Iya, Habis nyadap pagi langsung ya? ini batan pagi. Oh, langsung jadi? Iya. Beras nih. Kan masih hangat. Iya, masih hangat. Ini jadinya Selama pemanasan awal, api harus dijaga agar getah nira tetap mendidih. Busa atau bahan kotoran lainnya mungkin akan muncul di permukaan getah. Busa ini perlu dihilangkan secara hati-hati untuk menjaga kebersihan dan kualitas gula aren yang dihasilkan. Selama proses pemanasan, getah nira harus diaduk secara teratur. Pengadukan membantu meratakan suhu dan mencegah pembakaran atau penggumpalan pada bagian bawah panci. Proses ini menggunakan spatula atau sendok kayu yang tahan panas agar tidak merusak panci. Getah nira sudah hampir berubah menjadi gula aren. Bu Ade segera menyiapkan cetakan. masa nggak suka sama perempuan. Lahir kan dari perempuan. Iya. Tapi kan kalau nggak ada perempuan nggak ada. Iya. Lahirin, Bu. Siapa yang ngelahirin? Sesekali Bu Ade memeriksa kematangan gula dengan mengamati tekstur dan warnanya. Gula aren akan mencapai kematangan ketika getah telah mengental dan berubah warna menjadi karamel kecoklatan. Aroma yang khas dari gula aren yang matang juga terus diperhatikan oleh istri Pak Ade. Aroma harum dari gula aren semakin tercium. Warnanya pun semakin coklat dan semakin kental. Akhirnya setelah berjam-jam menunggu, gula aren kami pun mencapai kematangan yang diinginkan. Getah nira perlu dikeringkan lebih lanjut. Getah nira yang sudah matang dituang ke dalam cetakan bambu, lalu didiamkan agar gula aren mengering. Kata Bu Ade, pengeringan dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada kondisi lingkungan. Gula aren ini kemudian akan diproses menjadi gula aren cair yang siap digunakan.